terlalu. Wih, cantik. Di mana pasangan nama Yuna itu, Celana? Sudah live ya? Oke. Oh, di mana pasangan itu Celana? Oke teman-teman, sakit tulang ekor. Judulnya sakit tulang ekor. Nah, jadi mungkin teman-teman siapa tahu ada yang sakit ekornya, maaf ya. Siapa tahu ada yang sakit pada tulang ekor, simak cara pijitnya. Jadi maraton malam hari ini di Makassar ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat saya. Jadi harap maklum kalau yang tidak sebagian jadwal. Sadisnya. Dihapus tatunya jadi begitu. Malah aku kayak Luit nih. Nah, jadi teman-teman sehat selalu. Oke, terima kasih ya doanya. Kita saling mendoakan teman-teman, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jadi ini ya Pak siapa namanya tadi? Pak Sirajuddin dari Selayar ya? Iya, Selayar. Nah, dari Selayar tapi tinggal di Makassar. Di Rapocini ya. Tinggal di Jalan Rapocini. Jadi kalau untuk pijat relaksasi teman-teman pada bagian kaki dari Riau, selamat malam. Oke, yang dari Riau. Oke. Nah, jadi ini untuk yang sakit tulang ekor teman-teman. Ini cara pijitnya ya. Karena Pak Sirajuddin ini mengeluh sakit pada tulang ekor. Cara menyelesaikannya ini banyak memijit pada bagian ini kalau untuk tulang ekor. Tetapi jangan sekali-sekali memijit pada tulang ekornya karena itu akan berisiko. Tetapi memijit pada bagian tendon yang mengarah ke tulang ekor. Salam dari Gorontalo, salam. Salam dari Papua, salam dari Makassar. Ya, saya live dari Makassar ya. Di hotel, salah satu hotel di Makassar. Tadi saya live terapi stroke, kemudian terapi saraf kejepit, betis pegal, air gatal kalau malam. Kenapa? Kalau itu air laut sekarang kotor. Air laut kotor. Iya. Dulu bapaknya Bayu. Pak, sakit kepala cara urutnya kayak mana Pak? Saya ada tutorial cara pijat sakit kepala itu di YouTube. Ada YouTube saya pijat. Riko Hussein hadir dari Manado. Dia misal dari Malaysia ya, selamat malam dari Malaysia. Nah, jadi ini pijat relaksasi untuk betis ya, tidak boleh terlalu keras. Nah, kalau untuk tulang ekor yang sakit, memijat pada bagian ujung meridian yang dari bawah ini, tekan begini ya, kemudian renggangkan begini, kemudian tarik ke ujung dengan menekan tumit ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian merelaksasi bagian paha seperti ini. Salam dari Sarawak. Salam dari Kota Mobagu. Oke. Ya, baru 4 hari yang lalu saya berangkat dari Kota Mobagu ke Tomohon. Nah, yang dari Tomohon yang tidak sempat dipijit, mohon maaf karena di Tomohon kemarin saya 2 hari saja pijit lebih kurang 60 orang. Ya. Dengan berbagai macam keluhan, yang stroke, yang sakit kepala, yang belum punya anak. Dari Toraja, selamat malam ya. Dari Perak, Malaysia. Batu Gajah, Perak, Malaysia. Salam dari Magelang. Oke teman-teman, kalau yang paha sakit biasakan pijat seperti ini ya. Nah, ini bonus ya, tutorial pijat paha seperti ini. Nah, tulang pinggul lepas bisa enggak? Tulang pinggulnya lepas. Itu untuk memasukkannya kembali butuh operasi ya. Kalau dimasukkan secara tiba-tiba itu biasanya agak berat ya. Saya dulu kepala tuh 1 kali dan jadi operasi. Kalau baru keluar ya, jadi kalau baru melebar begini itu mungkin masih bisa. Tapi kalau dia lepas sama sekali itu harus operasi ya. Nah, kalau baru kejadian itu bisa langsung memang. Tapi kalau di awal bros itu 98 juta. iya,
kalau dioperasi. Bilang bapaknya baik. Ada cara caranya Kak Bos? Kok mijit lihat HP aja? Nah ini saya mijit lihat HP teman-teman. Sirik apa enggak ini ya? Jadi saya mijit sambil pegang HP itu mau jawab pertanyaan teman-teman semua ya, mau lihat komentar kalau orang butuh apa ya. Itu saya masih tadi nih. Dari segala sisi. Ya. Mana tadi kok mijit lihat HP? Ini ada aja yang komentar begini ya. Kelawar pribadi ya. Kalau saya lihat sambil lihat HP, emang kenapa? Tangan saya ini sudah otomatis ikut kemana-mana ya. Ya. Oke teman-teman, memang sudah kebiasaan kami ya, Anda mungkin baru masuk ke halaman ini. Biasanya saya memang sambil menjawab pertanyaan teman-teman, karena kalau saya mau lihat di HP-nya kan kejauhan, lebih baik saya baca HP yang satu lagi. HP saya ada 2 ya, HP tukang pijit. Banyak mata-mata ya. Iri bilang bos, kata di TikTok itu. Salam dari Medan. Oke, saya pengen banget sembuh tapi kejauhan bang. Sakit tulang panggul. Terlepas dari umur 9 tahun. Oh, luar biasa teman-teman. Malam bang, oke selamat malam kembali. Jadi saya sambil baca HP untuk teman-teman yang baru bergabung, ikuti saja dulu kita-kita yang ada di sini. Ya. Supaya teman-teman bisa paham. Ini saya kasih tutorial kan sambil saya baca. Karena tangan saya itu sudah otomatis bergeraknya teman-teman ya. Tidak seperti orang yang pijat itu masih harus meraba-raba. Papua hadir bosku, oke siap. Salam juga om, salam semuanya teman-teman. Yang sunat bayi sama bintang sama bagas. Nah oke, jadi teman-teman yang baru bergabung mohon maaf ya. Pelajari dulu, ikuti saja dulu. Salam dari Manado, Minahasa, oke. Pertiwi. Jadi halaman ini sekaligus halaman untuk silaturahmi teman-teman ya. Saya juga berbagi pengalaman, bukan mau adu ilmu ya. Kadang-kadang dari ini ada yang bertanya kapan mau ke Jakarta, saya mau berobat saraf kejepit. Kalau ke Jakarta mudah-mudahan di awal bulan Desember itu ada teman dari Singapura mau ketemu di Bekasi ya. Salam dari Kutai Kartanegara. Nah, oke teman-teman, ada nomor yang bisa dihubungi Pak. Oke. Nomor saya ada di profil halaman ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, saya sambil lihat HP itu tangan saya sudah secara otomatis goyang dan yang dipijat pun merasa nyaman. Betul tidak Pak? Iya. Jadi, nah maksudnya tulang pinggul bergeser Pak. Bisa nggak? Kalau tulang pinggul baru bergeser bisa. Kalau tulang pinggul lepas, bagaimana ya kalau tulang pinggul? Kalau tulang panggul itu di sini ya. Tulang panggul itu yang seperti kipas di sini. Nah, saya kasih pemahaman dulu. Kalau yang saraf terjepit itu ada urat di dalam yang tertekan. Nah, kalau saya nyebutnya ini sakit ini. Nah, kalau yang di video siaran langsung tadi sebelumnya ini tidak sakit, saya tekan. Nah, tapi ini sakit. Walaupun tidak ngomong, saya tahu. Ya. Jadi tangan saya itu sudah punya pendeteksi sakit. Jadi saya bisa tahu mana yang sakit, mana yang tidak. Papua Timika hadir bosku. Ini sakitnya tidak alamat seperti yang sebelah ya. Alamat di Palopo di mana bosku? Jalan Jenderal Sudirman, Binturu, Kota Palopo. Di samping Masjid Binturu persis 50 meter sebelum lampu merah Binturu ada tempat pijat refleksi, namanya pijat refleksi MM Kota Palopo sesuai dengan nama halaman ini. Oke, kira-kira ada channel YouTube kah bos? Channel YouTube saya namanya Pijat Indonesia. Kapan lagi ke Tomohon bang? Insya Allah di akhir bulan November ini, di awal Desember insya Allah saya ada di Kota Tomohon. Tapi jangan terlalu banyak. Seperti kemarin di Tomohon itu ada 20 orang. Om, saya chat dengan Om di WA kemarin malam, yang Om bilang tanggal 20 mau ke Ketemu Bagu. Saya tunggu Om. Siap insya Allah. Saya tanggal 20 ke Ketemu Bagu, tapi mungkin sekitar tanggal 21 atau 22 saya baru bisa terima teman-teman ya. Karena saya diundang khusus ke Kota Mobagu. Salam dari Riau. Oke, salam kembali. Buat teman-teman yang baru bergabung silakan untuk menyimak dan buat pertanyaan saja, tidak usah mengkritik cara kami live karena ini halaman pijat refleksi MM Kota Palopo adalah sudah milik dari 28.000 pengikut, bukan hanya 1-2 orang.
Salam dari Kota Mobagu. Salam Ibu Neti Rantung. Oke bosku, di kopi. Ya, oke siap. Jadi teman-teman ikuti live-nya, kemudian bagikan. Siapa tahu ada teman-teman media sosial Anda yang punya keluhan, jadi bisa minimal meringankan lah. Sebelum ketemu dengan saya, minimal rasa sakitnya bisa hilang. Sudah kurang sakitnya Pak? Iya. Sudah kurang? Kurang. Sudah tidak seperti tadi? Iya. Gitu. Jadi saya baca HP, tangan saya sambil jalan karena sudah otomatis. Ya. Nah, beda dengan tukang pijat yang jam-jaman. Ya. Salam dari Toraja bos. Oke, salam Pak Markus. Oke. Sesekali ke Lampung Mas, insya Allah. Palu kapan Pak? Nah ini Palu sudah banyak pertanyaan. Saya kemana dikasih tahu sama Ibu Marni di Tomohon, saya nggak sempat datang, keburu abang sudah pulang. Oh iya nggak apa-apa, insya Allah di pertemuan berikut datang insya Allah. Jadi Ibu Haja kemarin itu banyak sekali yang mau masih, ada yang dari Bitung, ada yang dari Manado, ada yang dari Tondano, itu semua pada mau merapat ke Tomohon, tapi waktu terbatas karena hanya 2 hari. Kapan di Manado? Insya Allah di awal Desember, insya Allah saya di Manado teman-teman ya, Padang Pariaman. Kebetulan kemarin saya ada juga pijit direktur Poltekkes di Manado. Ya. Kalau ke Jakarta di Bekasi di mana tempatnya, mohon minta alamatnya nanti Pak saya bagikan ya. Zulkarnain Andukako, bagaimana kabarnya ya? Di Malamala sedang menonton ya. Tidak boleh banyak nasi. Nasinya itu. Bokong sakit tidak bisa berdiri lama. Ini dia cara pijitnya ya kalau bokong. Pak kapan ke Kota Mobagu? Neti Rantung. Insya Allah ke Kota Mobagu tanggal 21 ya. Semoga berkah bos. Salam dari Pekanbaru. Nah jadi ini walaupun saya baca HP, tetapi tangan saya tetap pada posisi jalan terus. Ini sakit Pak ya? Iya. Ini sakit ya. Nah, ini sakit tapi nyaman rasanya karena disentuh pada bagian yang biasa sakit. Iya lagi. Nah, Pokoknya kacang-kacangan tidak boleh makan. nah kalau bokong sakit ini teman-teman cara pijitnya. Untuk memperbaiki otot perut. Untuk memperbaiki otot perut teman-teman bisa ambil dari sini. Nah, tarik dari bawah ke belakang begini. Kemudian tekan begini. Tapi kalau tulang ekornya yang sakit, jangan memijit pada tulang ekor. Ya, bahaya. Itu bisa menyebabkan kelumpuhan kalau dipijit terlalu keras dan sarafnya tertekan di situ, merusak ya. Nah, dari atasnya saja di ujung tulang punggung, tekan begini ke atas. Nah. Oke. Jadi teman-teman, silakan bagikan live-nya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan malam hari ini bisa bermanfaat. Sudah kita bagi nih. Nah, terus ini teman-teman dari bawah ke atas begini dengan satu tangan. Pak, bekasinya kapan? Tolong minta nomor WA-nya Pak. Jadi ikuti saja terus siaran langsungnya teman-teman. Nanti kalau saya ada di mana-mana ya, itu bisa jadi patokan. Klik ikuti di halaman ini ya. Klik ikuti, kemudian nanti kalau saya live itu pasti ada pemberitahuan saya ada di mana ya. Kalau mau ke Manado info biar kami tunggu katanya. Oke. Semoga abang sehat selalu. Pinggang saya sudah diblok 2 kali di rumah sakit. Apa masih bisa sembuh bang? Nah kalau di Tomohon itu ada 2 orang yang pakai korset. Bahkan ada yang pernah sudah berobat ke Jakarta, bayar 10 juta 1 kali pengobatan, tidak sembuh. Alhamdulillah setelah saya pijit, korsetnya sudah tidak dipakai lagi dan sakit pinggangnya sudah sembuh. Bahkan sholat sudah sempurna. Bang, kalau tangan kanan kaku seperti stroke, susah digerakkan, urat yang keras yang tegang, Bandung Utara hadir. Oke siap. Bima. Oke, jadi ini ya, nanti kalau untuk bahu yang sakit, yang susah menoleh, saya kasih tahu caranya. Nah, begini caranya. Ini nyaman nih, kalau begini sudah. Nah ini Enak, kapan enak. ke Kota Bima, saya siapkan rumah untuk praktek. Oke, siap, insya Allah kapan-kapan ya. Mudah-mudahan ada sempat waktu ke Bima, Nusa Tenggara Barat.
Burau hadir Pak, suami saya sakit pinggang di sebelah kiri. Ini cara pijatnya. Kalau sakit pinggang, saya ulangi teman-teman, bonus satu kali lagi, perhatikan. Ini tekan pada bagian ini, seperti ini, memutar ke arah luar. Kemudian naik lagi begini, ya. Kemudian naik lagi begini, baru tekan pada bagian atas. Tapi sebelum menekan di tengah, di tulang punggung, relaksasi dulu ototnya seperti ini. Relaksasi dulu seperti ini, ya. Sebelum diambil dari bawah begini. Nah, sebelum diambil dari bawah begini. Setelah dari bawah begini dipijat, insya Allah sakit pinggang pun akan hilang. Oke, tinggal diulang-ulangi saja sampai betul-betul ini otot punggung sudah tidak kaku lagi. Kalau tadi kan agak kaku. Nah, karena Pak Sirajuddin ini sudah beberapa kali dipijat dengan cara yang kurang pas, bukan saya bilang salah, kurang pas, ya. Itu mengakibatkan otot punggung terasa mau dipijit terus. Kalau salah pijat, kalau tidak dipijit, pasti ada sesuatu yang salah di dalam di punggung, ya. Nah, oke. Gorontalo, oke. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ke Gorontalo, teman-teman. Rokan Hulu, ya. Nah, kalau yang susah menoleh, ya, ini ada order juga. Susah menoleh, saya bagikan dulu siaran langsungnya, ya. Baru bahunya diselesaikan. Nah, ini dia teman-teman. Untuk bahu yang sakit, untuk leher yang susah menoleh, ini cara pijatnya. Ambil begini, ya. Baru pijat besar di bagian otot pundak, begini caranya. Nah, ya. Terus lagi. Nah, kalau cara pemijatannya betul seperti ini, maka otot leher yang kaku, otot pundak yang kaku, yang bahunya sakit, yang tangannya pegal, insya Allah hanya dalam hitungan menit itu bisa hilang. Bahkan kurang dari 1 menit bisa hilang, ya. Sebelahnya pun begitu. Jadi kalau teman-teman misalkan sakit pada bagian pundak, sakit pada bagian bahu, otot leher tegang, coba lakukan ini. Dari Johor Bahru, Malaysia. Oke, selamat malam. Mudah-mudahan aman, sehat, dan sukses selalu. Bandung hadir Bang, anak saya sakit dari pesantren, sekarang jalan hanya dipegangkan pencerahannya. Sakitnya sakit apa Pak? Kalau tulang panggul terjepit, bisa nggak Pak? Ini tulang panggul terjepit, ya, tulang ekor sakit. Tapi sekarang sudah ada sakitnya Pak, ya? Iya, iya. Agak kurang? Iya. Betul? Betul. Ya. Biasanya karena tulang ekor sakit itu biasanya rasanya agak panas-panas gimana gitu. Di ujungnya itu. Nah, ini kalau yang bahu sakit, yang otot leher kaku, ya, Pati hadir. Oke, selamat malam. Bagikan siaran langsungnya teman-teman. Nah, begini caranya untuk menghilangkan bahu yang sakit, pundak yang pegal, tangan yang pegal. Nah, selalu saya ulang dengan metode yang sama teman-teman supaya kita semua sama-sama bisa mengetahui bagaimana cara menghilangkan bahu yang sakit, ya. Menghilangkan sakit pada bahu, menghilangkan otot leher yang tegang, caranya begitu. Nah, sakit kepala, migrain, vertigo, ini dia caranya. Sederhana sekali. Seperti kemarin saya pijit orang dari Belgia di Bandara Samratulangi Manado. Karena saya lihat dia pakai tongkat, walau orang luar negeri sekalipun saya prihatin karena dia pakai tongkat. Begitu saya tanya beliau, ada videonya di TikTok, ya. Pijat Indonesia. Cukup sekali itu Pak, ya? Iya, alhamdulillah. Sudah tidak sakit kepala lagi. Tidak pinjam-pinjam juga. Nah, oke teman-teman, bagikan live-nya. Mudah-mudahan siaran langsung malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi berkah, serta Allah menitipkan keberkahan, kesembuhan kepada teman-teman kita yang sakit. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti live saya. Jika dalam video ini ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih, salam sehat, salam buat keluarga. Sehat selalu, sehat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.